Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Engineer Indonesia. Jangan lupa like, subscribe, dan share Engineer Indonesia. Di subscribe, like, dan share, dan nyalain loncengnya tuh di bawah itu Engineer Indonesia. Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Engineer Indonesia. Wah, kali ini saya kedatangan orang yang luar biasa ini. Yang pertama ada Bapak Herman, kemudian ada Ibu Dina. Wah, dua orang ini adalah bisa disebut apa ya? Dia ini orang yang ahli atau orang yang profesional di bidang pengujian jembatan. Bahkan saya dengar nih, dua orang ini baru melihat visual aja ini bisa tahu nih kondisi jembatan kayak gimana. Oke. Beliau sangat sibuk sekali ya. Kita alhamdulillah banget bisa ada kumpul karena biasanya ini di lapangan ya melakukan pengujian, dan mungkin ini waktu yang tepat karena bulan depan juga beliau-beliau ini akan berangkat ke Kalimantan. Kita ada project. Mungkin saya mau tanya dong, Bu Dina, Pak Herman. Oke, Bu Dina dulu deh. Bu, saya mau tanya dong, kenapa sih jembatan itu perlu ada assessment? Jadi kalau jembatannya itu strukturnya baru, itu kita perlu melakukan asesmen supaya kita bisa lihat apakah desain dan perencanaan ini sudah sesuai dengan pelaksanaannya gitu. Jadi supaya nggak ada banyak anomali di situ, banyak defaultnya di situ gitu. Nah, jadi kita perlu melakukan pengecekan. Nah, kalau misalnya jembatannya itu sudah ada usianya, itu perlu kita cek karena yang namanya sudah usia itu dia rentan akan adanya kerusakan-kerusakan, karena kan dia pasti mungkin dilewatinnya oleh kendaraan atau beban yang melebihi kapasitasnya, itu bisa merusak ya, tidak sesuai ya kok ya. Juga getaran-getaran dari kendaraan, dari beban-beban hidup yang lewat situ itu juga bisa mempengaruhi. Kemudian ada juga kapasitas sisa yang kita harus cek supaya kita tahu nih kapasitas awalnya berapa, diperuntukkan untuk kapasitas berapa. Nah, sesudah adanya fatigue, kerusakan dan sebagainya, udah usia, kita tahu kapasitas dia itu tinggal berapa, sehingga rekomendasi perbaikan kita atau perkuatan kita itu seperti apa gitu. Seperti itu ya. Kalau idealnya mungkin Pak Herman, jembatan itu bisa pengecekan tuh berapa ini sekali sih, berapa tahun sekali atau per berapa tahun begitu? Kalau idealnya sih 5 tahun tuh menurut perundang-undangan itu. Kalau misalnya untuk jembatan baru itu memang harus wajib untuk dicek gitu, karena biar kita mengetahui kapasitas desainnya dengan yang realnya apakah sesuai atau tidak gitu. Kalau misalnya yang berjalan itu yang sudah eksis, yang sudah ada itu harusnya 5 tahun. Oh, oke. Tapi bisa juga sih kurang dari 5 tahun, tergantung dari kasusnya. Kalau misalnya ternyata di daerah itu ada gempa atau dia pernah ketabrak, ada longsor atau ada bencana, pernah terjadi bencana alam, jadi kita harus melakukan pengecekan juga. Oke. Berarti idealnya 5 tahun sekali, tapi bisa kurang dari itu kalau misalkan terjadi sesuatu lah ya di jembatan itu. Oke. Boleh saya tahu alat apa sih yang bisa mendeteksi atau melakukan pengujian di jembatan itu kalau jembatan kita bermasalah itu? Kita biasa pakai kita menggunakan metode loading test gitu. Nah, loading test itu kan kita bagi menjadi dua pemodelan, yang satu statis sama yang dinamis, di mana
statis itu kita kayak kita melakukan menyusun kendaraannya, truknya yang sudah kita hitung bebannya. Oke. Lalu kita jajarkan, biasanya itu 75% dari beban maksimumnya yang kita masukkan. Oke. Apabila kendaraan yang masuk dan misalnya hanya 25%, tapi kenyataannya si jembatannya tidak mampu untuk menampung, kita akan menghentikan si proses itu. Oh, jadi untuk pengujiannya itu bertahap. Katakanlah jembatan itu kapasitasnya 50 ton. Berarti tahapannya berapa dari berapa gitu untuk melakukan kita loading bagi test? dari 50 ton itu, semisalnya 50 ton itu adalah sudah perhitungan engineer ya. Nah, kita bagi menjadi 3 tahap, yaitu kosong di 25%, 50%, dan 75% dari 50 ton itu. Oh. Pertama kita masukkan kita hitung dari beban kosongnya dulu, jadi jembatannya dikosongkan, kita lihat strukturnya apakah dia meluntur atau tidak, lalu kita masukkan ke beban 25%-nya dari 50 ton itu. Baru nanti kita lihat lundutannya, kalau misalnya dia melundut, apakah dia sudah melewati batas perizinan atau belum. Kalau misalnya masih di batas perizinannya, kita masukkan ke 50 ton berikutnya, 50%-nya lagi. Setelah 50%, kita lihat lagi, kalau misalnya masih memumpuni, kita akan lanjut ke yang berikutnya. Itu yang statis. Oke. Nah, kan kalau yang dinamis kita ada 2 metode, yaitu metode hentak dan metode melintas. Ketika metode hentak itu adalah jembatannya diberi, kita taruh si truknya ini, kita menggunakan seperti jump test ataupun yang kita katakan sebagai speed trap. Speed trap ya. Nanti si ban truknya itu akan menaiki si speed trapnya itu, lalu dia akan menghentak si jembatan itu untuk mengetahui nilai frekuensi dari jembatan tersebut. Sama halnya untuk beban melintas. Kalau beban melintas, kita mulai dari 10 km per jam, 20 km per jam, 30 km per jam. Kalau 40 km per jam, kadang di beberapa jembatan ada izin melintasnya sampai di bawah 40 km per jam. Jadi kita sesuaikan gitu. Oke. Berarti mungkin secara ini kalau statis itu dia pengujiannya diam di situ ya bebannya. Iya. Kalau statis dia bergerak. Dinamis. Kalau dinamis berarti dia bergerak ya. Iya. Wah, menarik ya yang tadi, luar biasa. Wah, ilmu juga nih buat saya terutama. Kalau boleh saya tahu lebih dalam nih Pak, itu cara ngukurnya seperti apa ya Pak? Kalau untuk yang loading test tadi, kita meletakkan sensor-sensor di jembatan. Umumnya kita meletakkan di 1/4 bentang, tengah bentang, dan 3/4 bentang. Karena titik-titik tersebut merupakan titik-titik yang memiliki nilai paling tinggi pada jembatan. Jadi sensor yang dihasilkan itu dia akan memberikan nilai lendutan. Lalu ada juga penurunan yang nanti kita juga bisa mengukur getaran jembatannya juga. Berarti dari sensor-sensor itu perilakunya itu akan akan terlihat dari output yang diberikan oleh sensor itu ya. Betul. Untuk GSI ini berdiri sudah kurang lebih 7 tahun ya, dan sudah melakukan 900 assessment lebih bahkan. Nah, untuk jembatan sendiri nih Bu, seberapa pengalaman GSI mengecek jembatan-jembatan yang ada di Indonesia? Kalau kita udah banyak banget sih ngecek jembatannya, Pak Herman. Jembatannya mulai dari jembatan memang jembatan yang dilalui oleh kendaraan, jembatan untuk MRT ya Pak Herman, jembatan tambang, jadi untuk kendaraan-kendaraan tambang itu udah banyak lah kita assess gitu kan. Salah satu contohnya itu, Kita kasih contoh Bu. Contohnya itu adalah Balangan Agaro yang berlokasi di Kalimantan kemarin. Terus itu jembatan tambang ya Pak jembatan Herman tambang, ya? itu jembatan tambang. Itu kapasitasnya 100 ton itu. Iya.
Kalau biasanya kan kapasitas jembatan tuh 35 ton, 40 ton, ini 100 ton. Ada juga di MRT, LRT, itu kita juga lakukan loading test. Terus di Batam kita juga melakukan loading test di jembatan Balangan 5. Dan selain itu di Kepulauan Riau, Dompak, jembatan Dompak. Ya, betul. Dan yang baru-baru ini yang baru diresmikan itu di Bojonegoro, Terusan Gora itu yang tanggal 3 Januari kemarin itu yang baru diresmikan juga. Wow, sangat luar biasa sekali ya. Banyak lagi ya Pak. Masih banyak dan memang tidak bisa disebutkan satu-satu, bisa sampai besok kita ya kalau disebutkan satu-satu. Tidak perlu diragukan lagi karena kita sudah berpengalaman di bidangnya. Kalau misalkan dari klien ingin melakukan asesmen jembatan, gimana caranya menghubunginya? Untuk klien yang ingin menghubungi kami bisa hubungi di website kami di sini, Instagram, Facebook juga ada, atau di nomor telepon berikut. Jangan lupa. GSI, your structure, our excellence.